Ferdi kecil berlari sekuat tenaga menembus semak belukar. Ia tidak mengejar ibu tiri yang baru saja meninggalkannya, melainkan mengejar sepotong harapan yang baru saja direnggut. Malam dingin hutan telah menelannya, dan tangisnya hanya dibalas sunyi. Namun, saat tubuhnya hampir menyerah, secercah cahaya menuntunnya ke sebuah gubuk reot. Di sana, ia bertemu Pak Wirya, kakek berjanggut putih yang matanya menyimpan duka mendalam. Siapa sebenarnya kakek ini hingga kehangatan di gubuknya terasa lebih nyata daripada cinta ayahnya? Ironisnya, kakek ini bukan hanya penyelamat, tetapi juga sosok yang akan membimbing Ferdi mengungkap rahasia 27 tahun yang dikubur sang ibu kandung, sebuah kebenaran pahit yang justru diupayakan untuk disembunyikan mati-matian oleh ibu tirinya. Inilah kisah tentang pengampunan yang dipaksakan, dan bahwa terkadang, darah bukanlah ikatan, melainkan pilihan yang harus dibeli dengan luka. Siapkah Anda untuk menyelami harga sebuah kebenaran? Hujan deras di desa Sukaharja tidak mampu membersihkan kesunyian yang menelan rumah Pak Surya. 7 tahun lalu, Ferdi lahir, dan di malam yang sama, Pak Surya kehilangan istrinya, Rina. Bukan duka yang mendalam yang dirasakan Pak Surya, melainkan kekosongan yang ia putuskan untuk ditambal dengan Ferdi. Sebuah tanggung jawab yang ia pikul dengan cinta yang tulus, namun tidak sempurna. Ferdi tumbuh, tetapi Pak Surya merasa lelah. Ia menyadari cintanya pada Ferdi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan egoisnya akan sosok pendamping. Ayah kesepian. Kamu juga butuh sosok ibu, kata Pak Surya, kalimat yang selalu Ferdi ingat bukan sebagai tawaran, melainkan sebagai perintah untuk menerima. Ferdi, yang memiliki kekuatan untuk mengamati dan kelemahan untuk memendam, tahu bahwa ayahnya sedang mencari pelarian. Ia, seorang people pleaser kecil, hanya mengangguk. Kalau ibunya baik, aku tidak apa-apa. Beberapa minggu kemudian, Bu Rani datang. Ia cantik, pandai bercerita, dan yang terpenting bagi Pak Surya, ia pandai membuat rumah kembali terasa lengkap. Bu Rani datang ke Sukaharja dengan agenda tersembunyi. Ia tidak hanya iri pada Ferdi, ia merasa terancam oleh kedekatan Ferdi dengan Pak Surya dan oleh rahasia yang ia curigai. Ia telah mendengar bisikan-bisikan samar di desa sebelah, bisikan yang mengacu pada masa lalu Ferdi yang tidak jelas. Saat Pak Surya mulai kembali sibuk dengan urusannya, sering bepergian, Bu Rani mulai beraksi. Kenapa belum nyapu halaman? Bentaknya, suaranya tajam seperti pecahan kaca. Ferdi tahu ini bukan tentang sapu, ini tentang kekuasaan. Bu Rani tahu Ferdi menyimpan rahasia berlapis, ia tidak akan mengadu, karena takut merusak ilusi kebahagiaan ayahnya. Inilah kelemahan terbesar Ferdi, ia membiarkan dirinya menderita demi ketenangan orang lain. Kekejaman Bu Rani terus meningkat. Cubitan, tamparan, hingga penguncian lemari makanan menjadi ritual harian. Sementara itu, Pak Surya memilih untuk buta. Setiap kali Ferdi tampak kurus atau lemas, Pak Surya akan menanyakan, "Kamu sakit, Nak?" Dan Ferdi akan menjawab, "Tidak, Ayah," karena ia tahu, pengakuan akan penderitaannya berarti pengakuan akan kegagalan ayahnya. Puncaknya tiba di pagi hari yang mendung. Bu Rani mengajak Ferdi ke hutan. Di sana, di bawah pohon beringin yang menjulang, ia memberinya sepotong roti. "Tunggu di sini, Ibu sebentar lagi kembali." Ferdi melihat Bu Rani berbalik. Saat motornya mulai menjauh, Ferdi tidak melihat kemarahan di mata ibu tirinya, melainkan seulas senyum puas yang dingin. Ferdi berlari, memanggil, hingga suaranya serak dan hanya dibalas sunyi. Ia tahu, ia telah dibuang, dan ia tahu Bu Rani bahagia dengan keputusan itu. Malam datang, gelap dan dingin menelannya. Ferdi meringkuk, dan dalam ketakutannya, ia tidak memanggil ayah, melainkan, "Ibu, kalau Ibu dengar dari surga, tolong peluk Ferdi." Doa itu terasa seperti pengkhianatan pada ayahnya sendiri. Ferdi merangkak, kakinya tergores, menembus semak, menuju cahaya temaram yang terasa seperti janji palsu. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk bambu kecil, rumah dari Pak Wirya. Lelaki tua itu membuka pintu dan menatap Ferdi lama. "Kamu anak siapa?" tanyanya, suaranya dalam dan berwibawa. Ferdi, air mata mengering di pipinya yang kotor, menjawab dengan jujur, "Saya dibuang di hutan." Pak Wirya, sang mantan guru yang melarikan diri dari kegagalan mendidik anak-anak kandungnya sendiri,
merasakan koneksi yang aneh. Ia melihat pada Ferdi bukan sekadar anak yang hilang, melainkan kesempatan kedua untuk menjadi ayah yang melihat. Ia membersihkan luka Ferdi tanpa banyak tanya. Saat Ferdi bercerita tentang ibunya yang meninggal, ayahnya yang kesepian, dan ibu tiri yang kejam, Pak Wirya hanya mendengarkan. Ia tahu, Ferdi tidak butuh penghakiman, ia butuh kesaksian. Jadi kamu tidak tahu harus kemana? Tanya Pak Wirya. Ferdi menggeleng. Saya cuma ingin pulang, tapi tidak tahu jalan. Pak Wirya tersenyum lirih. Rumah Bapak ini jauh dari desa, tapi kamu aman di sini. Malam itu, Ferdi tidur nyenyak. Pak Wirya duduk menemaninya, menyadari bahwa ia baru saja mengambil keputusan yang akan membawa masa lalunya kembali. Sementara itu, di Sukaharja, Pak Surya mondar-mandir. Ferdi sudah 3 hari menghilang. Rani, kamu lihat Ferdi? Tanyanya. Bu Rani, yang sempat pucat, dengan cepat kembali menguasai diri. Kamu itu terlalu lembek sama anak itu. Biarkan dia belajar tanggung jawab. Pak Surya, dalam keengganannya untuk melihat, memilih untuk mempercayai kata-kata Bu Rani. Kebohongan itu terasa lebih nyaman daripada mengakui bahwa ia telah memilih wanita yang membahayakan anaknya. Bisik-bisik di desa akhirnya sampai ke telinga Pak Surya melalui Pak Samet. Pak, saya sering lihat Ferdi kerja keras. Sering juga dimarahi Bu Rani. Apa mungkin dia kabur? Tamparan itu membuat Pak Surya sadar bahwa kebutaan emosinya telah menciptakan neraka bagi anaknya. Malam itu, ia membawa senter masuk ke hutan, memanggil-manggil nama Ferdi, namun hanya suara burung malam yang menjawab. Ia menangis, bukan karena Ferdi hilang, melainkan karena ia gagal menjadi ayah. Bu Rani, di rumahnya, juga tidak tenang. Ia tahu Pak Surya sedang mencari, dan pengakuannya akan menjadi kehancuran bagi dirinya. Tepat pada malam itu, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal. Saya orang yang melihat anak itu tinggal di hutan bersama seorang kakek. Suara di seberang terdengar serak. Saya bisa kasih alamatnya asal ibu bayar. Wajah Bu Rani berubah tegang. Ia menyadari Ferdi tidak mati, dan kini, ada saksi yang harus ia bungkam atau ia kendalikan. Pagi di gubuk Pak Wirya terasa hangat. Ferdi membantu menanam sayuran. Ayah lagi nyari aku tidak? Ya, bisiknya. Kerinduan Ferdi dan ketenangannya di hutan menciptakan dilema moral. Apakah ia harus memilih keamanan di hutan atau cinta yang cacat di desa? Di tengah pencarian yang melelahkan, Pak Surya pergi ke pasar kecil di ujung hutan, tempat Ferdi dan Pak Wirya membawa hasil kebun. Mereka berdua nyaris bertemu. Ferdi melihat rambut beruban dan baju abu-abu. Aku tadi lihat ayah, suaranya terbata. Pak Wirya, yang telah belajar untuk tidak terlalu berharap, menenangkannya, mungkin cuma mirip. Namun, Ferdi tahu di hatinya, ia telah melewatkan kesempatan yang didorong oleh takdir. Kembali di Sukaharja, malam itu, Pak Surya menemukan dokumen yang mengubah segalanya. Akta lahir Ferdi, dengan nama ayah kandung yang berbeda, Raditya Prasetya. Bersama akta itu, ada surat dari seorang wanita bernama Amara, yang berbunyi, "Terima kasih sudah menerima Ferdi. Dia bukan darahmu, tapi biarlah dia jadi cahaya rumahmu. Jaga dia, aku akan menjaganya dari jauh." Pak Surya gemetar. Ferdi bukan anak kandungnya. Inilah rahasia lapis pertama. Keesokan paginya, ia memanggil Ferdi dan mengakui semuanya. Kamu bukan anak kandung ayah. Kamu dititipkan waktu bayi. Ibu kandungmu meninggal dalam kecelakaan. Ferdi terdiam. Jadi aku anak orang lain? Tanyanya. Pak Surya memeluknya, darah bukan segalanya, tapi cinta itu nyata. Pengungkapan itu melukai Ferdi, tetapi ia memilih untuk memaafkan. Ia sadar, cinta sejati bukanlah hasil dari ikatan biologis, melainkan pilihan yang tulus. Di sudut rumah, Pak Wirya tahu cerita itu belum selesai. Ia melihat Ferdi memegang bros emas berbentuk burung merah dengan inisial AM yang ditemukan Pak Surya di laci lama. Bros itu adalah satu-satunya peninggalan Amara, dan itu membawa ke lapis kedua rahasia. Malamnya, Ferdi berkata pada Pak Wirya, nama Amara itu aku belum pernah dengar, tapi rasanya seperti dekat sekali." Pak Wirya menunjukkan kalimat yang luput dari perhatian Ferdi di surat Amara,
Jika kamu merasa siap, pergilah ke rumah kecil bernomor 27 di Desa Taman Rejo. Di sana kamu akan menemukan jawaban. Taman Rejo, desa di luar kota, kata Pak Wirya. Kita bisa pergi ke sana. Ferdi menatap kakek angkatnya. Kalau aku ke sana, maukah kakek ikut? Selama kakimu masih kuat melangkah, kakek tidak akan meninggalkanmu. Keputusan itu diambil. Mereka akan mencari kebenaran, sebuah pencarian yang menantang identitas Ferdi, dan yang tidak mereka ketahui, akan menyeret masa lalu Burani. Perjalanan ke desa Taman Rejo adalah perjalanan melintasi waktu. Setibanya di sana, rumah bernomor 27 tampak kusam di antara rumah-rumah modern. Ferdi mengetuk, dan seorang wanita tua bernama Bu Kartina membukanya. Amara? Kamu anaknya? Tanya Bu Kartina. Ia bercerita, Amara, seorang wanita yang ditolak keluarganya, melahirkan Ferdi sendirian. Namun, ia tidak meninggal dalam kecelakaan, melainkan melarikan diri. Suatu malam, seorang pria datang dengan mobil hitam. Mereka bertengkar hebat. Lalu Amara pergi bersama bayinya. Ia tampak seperti orang yang sedang dikejar waktu. Keterangan ini menghancurkan narasi palsu Pak Surya dan mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap. Amara ditolak dan melarikan diri dari bahaya. Ferdi diberi kotak kecil berisi foto Amara, dan di dalamnya ada surat. Kamu lahir dari cinta, bukan kesalahan. Maafkan ibu karena harus pergi. Rumahmu yang sejati bukan di mana kamu dilahirkan, tapi di mana kamu dicintai. Ferdi menangis, menyadari ia bukan ditinggalkan, melainkan diselamatkan oleh ibunya. Saat kembali, Pak Wirya menepuk bahu Ferdi dan berbisik, kamu sudah mendapatkan kebenaranmu, nak. Sekarang saatnya ayahmu mendapatkannya. Ferdi berterus terang kepada Pak Surya. Malam itu, keluarga kecil itu berbicara jujur. Ferdi memeluk ayahnya, aku mungkin bukan anak kandung ayah, tapi aku anak dari semua cinta ayah. Namun, dari kejauhan, Burani mengintai. Wajahnya penuh penyesalan, tetapi penyesalannya berakar dari ketakutan terbesarnya. Ia sadar, Amara melarikan diri, dan rahasia terbesarnya adalah, Burani adalah keponakan dari keluarga yang menolak Amara. Ia mengenal Amara, tahu tentang aib keluarga, dan melihat Ferdi sebagai simbol yang harus dimusnahkan agar citra dirinya di depan Pak Surya tetap bersih. Beberapa hari kemudian, Burani akhirnya datang. Penampilannya lebih sederhana. Aku boleh masuk, Mas? Tanyanya lirih. Ia duduk di teras, dan dengan suara bergetar, ia mengaku, saat tahu kamu bukan anak kandung, aku merasa hidup tidak adil. Aku salah memilih benci, bukan cinta. Aku menyesal setiap hari. Ferdi menunduk. Aku tidak bisa lupa, Bu. Tapi aku juga tidak mau terus hidup dengan marah. Air mata Burani jatuh. Namun, ini adalah air mata pelepasan diri sendiri dari rasa bersalah, bukan sepenuhnya karena penyesalan tulus pada Ferdi. Pak Surya menegaskan, kalau kamu sungguh mau berubah, buktikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Pak Wirya, si mantan guru, menambahkan kalimat yang tajam, setiap orang bisa salah, tapi tidak semua berani datang untuk minta maaf. Mulailah dari hal kecil dan jangan harapkan balasan apapun. Burani pergi tanpa pelukan, tanpa janji, hanya dengan tekad untuk membersihkan dosanya sendiri. Ferdi menatap kepergiannya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut, hanya lelah dengan beban emosional yang ia pikul. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari kota. Kantor lama Pak Surya menawarinya rumah dinas yang lebih luas. Awalnya Pak Surya ragu. Tapi Ferdi, sang anak yang belajar menjadi lebih dewasa dari banyak orang dewasa, berkata, Ayah, aku ingin kita tinggal bareng ayah sama kakek. Tapi bagaimana kalau kita ajak juga Burani? Keputusan ini adalah puncak kontroversi moral. Ferdi memaksa dirinya untuk menawarkan kesempatan kepada Burani. Bukan karena ia telah memaafkan, melainkan karena ia cukup kuat untuk melepaskan dendam, sebuah beban emosional yang seharusnya tidak diemban oleh seorang anak. Tempat baru tidak berarti apa-apa kalau niat kita tidak baru, timpal Pak Wirya. Mereka sepakat pindah. Rumah baru menjadi simbol kesempatan kedua, dibangun di atas fondasi kejujuran dan trauma yang dibicarakan secara terbuka. 3 bulan berlalu.
Hidup berjalan tenang. Bu Rani, yang tinggal di rumah baru itu, bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, semua dengan ketulusan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Suatu pagi, Ferdi menemukan secarik kertas di mejanya. "Ferdi, terima kasih sudah membiarkan aku ada di rumah ini. Aku tahu mungkin belum nyaman buatmu, tapi aku akan terus berusaha. Sampai suatu hari kamu bisa memanggilku ibu. Bukan karena terpaksa, tapi karena kamu mau." Ferdi tidak tersenyum, hanya mengangguk pelan. Sebuah pengakuan bahwa ia melihat usahanya. Di pameran keluarga sekolah, Ferdi menggambar rumah berhalaman luas. Ia menggambar 3 sosok di depan pintu, dirinya, Pak Surya, dan Pak Wirya. Di pojok halaman, ada sosok wanita sedang menanam bunga. "Ini siapa, Ferdi?" tanya gurunya. "Itu Bu Rani. Orang yang dulu bikin aku takut, tapi sekarang mulai bikin aku tenang." Jawaban itu, meskipun jujur, menunjukkan bahwa proses penyembuhan masih berjalan, dan ketenangan tidak sama dengan cinta. Malamnya, Ferdi berkata pelan kepada Pak Wirya, "Dulu kalau lihat dia aku pasti kabur. Sekarang rasanya cuma aneh, tapi tidak takut." "Itu tandanya hatimu sudah kuat," jawab sang kakek. Beberapa hari kemudian Ferdi memberanikan diri. Ia datang ke kontrakan sederhana tempat Bu Rani dulu tinggal, ia ingin melihat pengorbanan Bu Rani untuk pindah. Mereka duduk di kursi kayu reot. Ferdi mendengarkan cerita Bu Rani tentang tekanan, iri, dan penyesalan yang didorong oleh rasa inferior karena ia mengetahui rahasia Ferdi. "Aku tahu aku bukan ibu yang baik. Sekarang aku hanya ingin jadi manusia yang lebih baik." Ferdi berkata, "Aku belum bisa panggil ibu, tapi aku tidak akan lari kalau ketemu ibu." Tahun berganti. Ferdi tumbuh menjadi remaja tangguh. Suatu pagi saat sarapan, ia menatap Bu Rani. Dengan suara tenang, ia berkata, "Bu, nanti sore aku boleh bantu nanam bunga baru." Bu Rani terdiam, matanya basah. Ferdi tersenyum. "Aku belum bisa panggil ibu, tapi aku bisa mulai dari sini." Sejak saat itu, mereka menanam bersama. Setiap pot menjadi bukti bahwa luka bisa jadi tanah tempat cinta tumbuh. Tetapi cinta ini adalah pilihan sulit Ferdi, sebuah pengampunan yang harus ia berikan untuk membebaskan dirinya sendiri. Bros emas warisan ibunya tersimpan rapi, bukan dilupakan, tapi menjadi bagian dari sejarah yang diterima Ferdi. Keluarga mereka, yang dibangun di rumah baru, bukanlah keluarga yang sempurna, melainkan konstruksi yang dipaksakan oleh trauma dan ditebus oleh kejujuran. Rumah itu menjadi tempat di mana Ferdi sadar, memaafkan adalah kekuatan terbesar manusia, dan ia telah menggunakannya, bukan untuk Bu Rani, melainkan untuk dirinya sendiri, agar ia bisa terus berjalan. Pada akhirnya, Ferdi tidak hanya menemukan ayahnya, tetapi juga kebenaran pahit tentang identitasnya yang membuatnya sadar bahwa cinta sejati bukanlah hasil dari ikatan biologis, melainkan pilihan tulus. Ia tumbuh menjadi remaja tangguh, yang pada puncak kedewasaannya memilih untuk menawarkan pengampunan kepada Bu Rani, bukan karena ia telah melupakan, tetapi karena ia cukup kuat untuk melepaskan belenggu dendam. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa memaafkan adalah kekuatan tertinggi dalam hati manusia, yang mampu mengubah luka menjadi lahan tempat cinta yang lebih tulus tumbuh, bahkan di dalam keluarga yang dibangun di atas kebohongan.